Sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Itu identitas yang diberikan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu ujiannya banyak. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u fal-anbiya'u tsummal amsalu fal-amsal. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kenapa? Ujian dan musibah itu identik dengan orang yang taat sama Allah, Pak. Memang orang kalau beriman itu ujiannya besar, Ustaz. Iya, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya orang beriman walaupun ujiannya banyak, kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Nah, itu cara memahaminya, jangan sampai salah. Sampai nanti ada yang nanya, emang orang beriman tuh ujiannya berat, Ustaz? Iya. Ya sudahlah, saya tidak usah beriman banget lah. Tidak beriman banget ya rugi. Makanya orang kalau tidak beriman, Pak, ujiannya ringan, Pak, tapi tidak ada pertolongan. Makanya walaupun ringan, sesek dadanya, makanya mati bunuh diri. Hanya gara-gara putus cinta mati bunuh diri. Ya kan, ngelamar ahwat ditolak, buat curhat 2 tahun statusnya tentang itu, terus karena tidak punya pertolongan, dia tidak punya pertolongan itu. Makanya orang yang beriman itu ujiannya berat tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah ya. Kenapa orang beriman itu ujiannya berat, Ustaz? Loh, Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang pengen Allah berikan. Kalau kemudian kita, Pak, orang beriman, ini ibaratnya orang beriman, ini orang beriman, ini gelas misalnya, itu dikocok-kocok terus oleh Allah. Itu kenapa? Supaya dia tidak jatuh cinta sama dunia, Pak. Karena jatuh cinta sama dunia itu apa? Rok sukuli khotiatin, lu pangkal dari semua keburukan. Itu kalau kita sudah jatuh cinta sama dunia, Pak. Laki-laki saja kalau sudah jatuh cinta itu susah dikasih nasihat, apalagi jatuh cinta sama dunia. Coba antum lihat kalau nasihatin adik antum lagi jatuh cinta itu, mau ngomong berbusa-busa juga nggak masuk itu kemudian telinganya. Itu yang kamu senengin itu orang yang tidak pakai jilbab, hitam lagi, dia akan ngomong nggak apa-apa yang penting manis, kan gitu. Nanti manisnya hilang tinggal hitamnya, nggak apa-apa yang penting orangnya pinter, kan gitu. Kenapa? Ngasih nasihat orang itu ketika jatuh cinta itu susah, Pak. Lu jatuh cinta sama perempuan aja susah ngasih nasihat, apalagi orang yang jatuh cinta sama dunia. Makanya orang beriman dikasih ujian terus oleh Allah. Kenapa, Ustaz? Loh, supaya saya dan antum, Pak, dikasih ujian sama Allah itu supaya kita tidak cinta sama dunia, karena dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Lah kalau kita jarang diuji, seneng kebangetan sama dunia, akhirnya apa? Takut mati. Paham? Sederek-sederek, sedulur-sedulur. Makanya kalau dapat ujian itu ndak usah, ya Allah kenapa saya yang diuji oleh Allah? Itu kenapa nggak preman-preman itu ditonton nadi? Oh, saya sudah ngaji, subuh saya ikut, bahkan kemudian Ustaz cuma ngasih 2 kali, saya ngajinya 4 kali gitu. Itu Allah itu nguji kita. Ini ujian juga. Allah itu nguji kita. Kalau kita beriman itu supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia.